Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Dia makan saja. Iya, Pak. Gini, kamu namanya Kenzo, Pak. Kenzo ya, dari kelas 8 Iya. 8E. Terus hari ini barusan apa namanya, libur kan hari Iya. ini? Ya. Terus kegiatannya apa aja hari ini kamu? Pak, tadi mandi, bersihin kamar, terus ngerjain tugas, Pak. Kerjain tugas. Iya. Oke. Dari jam berapa kamu bangunnya? Jam 6. Jam 6. Enak nggak maksudnya liburan ini kakak-kakaknya ujian terus kamu liburan itu enak nggak? Enak, Pak. Alhamdulillah enak ya. Alhamdulillah. Terus yang lainnya apa itu belajar itu ada kegiatan lain nggak atau memang disuruh belajar aja? Ada, Pak. Ada olahraga juga. Kadang olahraganya apa Kenzo? Main di lapangan biasanya, Pak, kalau sore. Kalau sore, kalau paginya Paginya ya itu, Pak, bersih-bersih sama belajar. bersih-bersih. Sepak bolanya sama siapa aja? Itu Sama teman-teman, Pak. sama teman-teman dari sekolah atau dari teman rumah? Ada yang sekolah, dia rumah. Ada yang rumah. Terus kalau di apa itu, kalau di sekolah kamu ikut ekstra sepak bola atau enggak? Enggak, Pak. Saya ikutnya badminton sama renang. Ada badminton sama renangnya di sini. Oke. Udah dari kelas 7 berarti. Iya. Berarti hobinya olahraga ya? Iya, Pak. Ya, oke. Sebelumnya Kenzo tahu nggak alasan kenapa hari ini Kenzo disuruh kembali ke sekolah setelah kakak-kakaknya ujian? Enggak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, saya beritahu ya. Iya, Pak. Kamu masih ingat nggak waktu kita dulu ada kelas di bawah pohon beringin? Iya. Itu kan kamu ngisi kayak kuesioner itu. Iya. Nah, itu di situ kamu menjawab dengan sulit untuk mematuhi tata tertib sekolah. Iya. Ya. Terus apakah itu benar? Benar, Pak. Benar. Oke. Terus kemarin juga disampaikan dengan Pak Dimas, katanya kamu juga sering tidak menggunakan atribut sekolah. Apa itu benar? Iya, Pak. Oke. Sebelum lebih jauh, Kenzo pernah konseling nggak atau ke ruang BK karena dipanggil Pak Pras atau Pak Dimas? Betul-betul tahu. Itu karena apa? Karena itu, Pak, main di kelas. Main di kelas, main apa? Main bola. Main bola di kelas. Iya. Sama siapa aja itu? Sama teman-teman, Pak. Sama teman-teman. Iya. Terus di ruang BK diapain? Tanyain, Pak, Ditanyain apa aja? kenapa main bola. Hmm. Terus, saya kan itu, Pak, nggak ikut main bola. Hmm. Saya cuma lempar tok. Hmm. Jadi saya nggak dipanggil orang tuanya, Pak. Terus teman-temanmu dipanggil orang tuanya? Iya. Oke. Jadi kamu dipanggil sama teman-teman sekelas, Iya. tapi beberapa temanmu ada yang dipanggil orang tuanya, tapi orang tuamu tidak, Itu. karena kamu tidak ikut. Oke. Terus kalau guru BK-nya bilang gimana sama kamu? Itu, Pak, katanya nggak panggil orang tua, tapi dikasih surat enak. Itu isinya apa suratnya? Anu, Pak, teguran. Surat teguran aja. Iya. Oke. Terus di sini saya sebagai konselor atau guru BK di sini, saya ingin menjelaskan apa terkait peran saya di sini dan peran kamu sebagai konselor. Peran saya sebagai konselor ini nantinya akan membantu kamu untuk menyelesaikan apa permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi, terus nanti juga mendukung apa permasalahan kamu untuk mencari solusinya bersama supaya apa? Supaya nanti kemudian hari kamu bisa berperilaku lebih baik. Oke. Terus nanti kamu sebagai Mas Kenzo, kamu bisa menceritakan apa saja tanpa takut untuk saya sebarkan, karena di sini cuma ada kita berdua, tidak ada guru atau teman-teman yang tahu. Teman-temanmu nggak ada yang tahu kan kalau kamu di sini? Nggak ada, jadi aman. Terus untuk pembicaraan kita hanya kita berdua yang tahu, yang lain juga nggak tahu. Oke? Iya. Seperti itu. Terus untuk tugas kamu nanti kamu bisa menceritakan apa keluh kesah kamu, apa alasan kamu berperilaku yang kurang baik, itu kamu bisa ceritakan tanpa takut. Terus untuk kamu nanti bisa bercerita atau berkonseling ini selama
kurang lebih 30 menit lagi ya. Iya Pak. Oke. Jadi mungkin bisa Mas Kenzo ngerti ya, pahami ya. Oke. Mas Kenzo sudah tahu nggak alasan Pak Dimas manggil kamu di sini? Belum tahu. Nah, kemarin kan saya juga tanya Pak Dimas terkait hasil asesmen kamu yang menunjukkan kamu mengisi sulit mentaati tata tertib sekolah, dan kata Pak Dimas itu kamu seringkali kurang lengkap atribut sekolahnya, mungkin dari dasi atau sabu atau ID card. Apakah itu benar? Benar. Benar. Oke. Berarti apa yang dikatakan Pak Dimas itu benar ya? Iya Pak. Oke. Mungkin bisa kamu ceritakan kenapa Mas Kenzo itu bisa sampai lupa memakai atribut atau gimana gitu? Kok sampai nggak memakai atribut ke sekolah? Anu Pak, biasanya kalau adik itu kalau ketinggalan, saya adik-adiknya hilang di kelas Pak. Hilang di kelas? Iya. Hilangnya karena apa biasanya? Biasanya itu Pak, pas saya sholat kan saya taruh adik itu Pak. Biasanya pas Pak, saya taruh biasanya di kursi, di meja. Terus saya balik, nah itu adiknya cuma tali. Adanya cuma apa? Tali. Talinya aja, ID card-nya nggak ada. Nggak ada. Itu kemana kamu tahu? Nggak tahu atau disembunyiin teman atau gimana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Jadi karena itu Mas Kenzo seringkali lupa, Iya. jadi hilang. Iya Pak. Terus kalau hilang itu solusinya gimana? Saya beli lagi Pak. Ada beli lagi. Oke. Itu terkait sama yang ID card. Mungkin kalau yang sabu atau dasi gitu? Saya mungkin sabu Pak. Sabu ya. Terus saya putus soalnya. Oh, sabumu putus. Iya, terus saya beli lagi. Beli lagi, terus setelah itu Ya Pak. Kalau enggak dasi. dasi. Dasinya kena tinta. Oh, dasinya nggak bisa. Iya. Terus tapi tetap samain pakai atau gimana? Atau beli lagi gitu? Saya beli lagi Pak. Beli lagi. Iya. Tintanya nggak bisa hilang Pak. Itu udah beberapa kali gitu. Harus satu kali. Kalau yang dasi 1 kali. Iya. Oke. Kalau yang sabu Cuma satu kali. Sudah Yang satu. sering adikan Pak, adikan 4 kali. kalau ini kan 4 kali. Itu 4 kali itu kalau dari Mas Kenzo itu karena apa aja itu? Karena saya Pak, saya mungkin kreator Pak. Saya naruhnya. Saya lihat di Pak yang tidak aman gitu Pak. Saya kan di loker Pak. Saya malah naruh di kursi atau di meja. Itu keempatnya hilang di kelas atau pernah ketinggalan di rumah atau gimana gitu? Enggak Pak. Yang ada yang di kelas, ada juga yang di luar. Yang di luar itu di mana? Yang saya lari terus jatuh Pak. Saya juga cari, saya kembali juga. Di sekolah. Iya. Itu ya. Iya. Terus kalau yang lain itu mungkin telat itu kamu sering apa enggak? Saya nggak pernah telat Pak. Kalau telat juga enggak pernah. Nggak pernah. Cuma atribut aja ya yang kurang. Oke. Itu karena tadi apa? Yang dasi itu Kena tinta. kena tinta, terus yang sabuk putus, sama yang ID card-nya hilang. ID card-nya hilang. ID card-nya hilang di sekolahan Iya, juga. Pak. Oke. Kalau sebenarnya kalau di rumah itu Mas Kenzo itu sudah mempersiapkan semuanya ya. Sudah Pak. Terus jadi kalau dasi, terus sama sabuk, sama ID card kamu persiapkan dari rumah, terus kamu Pulang ke sekolah. bawa ke sekolah dengan keadaan lengkap ya. Iya lengkap Pak. Oke. Cuma yang ID card-nya aja yang sering hilang. Jadi setelah hilang itu besoknya kamu sempat nggak beli atau gimana? Sempat nggak beli Pak. Sempat nggak beli. Itu Iya. menunda-nunda atau kamu cari dulu gitu? Saya kan tutup Pak. Kalau pagi saya lihat koperasi. Terus tutup. Terus pokoknya saya beli jajan Pak. Uangnya kamu belikan jajan. Oh, wow. Sebelumnya kamu juga dikasih uang dong untuk beli ID card? Iya Pak. Sama orang tua dikasih uang. Iya. Oke. Berapa sih harganya ID card itu? 5.000. 5.000. Tapi apa itu koperasinya sering tutup atau gimana? Sering tutup Pak.
Jadi berarti hilang 4 kali itu, terus keesokannya nggak langsung beli tapi menunda-nunda gitu karena koperasinya belum buka. Iya. Itu kamu juga setelah hilang itu selalu lapor ke orang tua. Iya, Pak. Terus tanggapannya orang tua gimana? Ya suruh beli sendiri, Pak. Beli sendiri. Pakai uangmu atau pakai uang orang tua? Pakai uang, Pak. Pakai uang saya sendiri. Uang sendiri. Iya. Jadi kamu dikasih uang saku, terus kamu beli sendiri itu. Iya, Pak. Atau kamu minta uangnya buat beli ID card. Enggak, Pak. Jadi 4 kali itu kamu Saya beli pakai uang saya sendiri. beli pakai uang sendiri. Oke. Jadi 4 kali pakai uang sendiri ya itu. Iya. Oke, tanggung jawab maskin sendiri ya itu. Iya, Pak. Oke. Kalau dari orang tua itu kerjanya apa kalau boleh tahu? Kalau ibu saya beli rumah tangga, kalau ayah montir, Pak. Montir di mana? Di bengkel. Kemudian di jalan Merak, jalan itu namanya Pak Medi itu, Pak. Oh, Jalan Merak itu. Iya. Jalan Merak itu yang dekat Padepokan itu ya? Bukan, Pak. Saya lupa saya, Pak. Oh, aman udah. Berarti kalau ayahnya montir, terus Ibunya ibunya ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kalau keluarga, misal kakak, adik, saudaramu, Saya anak tunggal. kamu anak tunggal. Oke. Jadi di rumah itu hidup belajar, terus mendapatkan perhatian penuh juga ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Setiap hari dapat uang saku berapa? Saya mingguan, Pak. Mingguan. Seminggu 150. Seminggu 150. Terus kamu gunakan untuk apa aja itu? Kadang buat jajan, terus kalau ada sini ditabung. Biasanya sisanya. Iya. Rencana itu tabungan buat apa? Bisa depan, Pak. Misalnya, Buat kuliah, kalau ada hal-hal yang penting gitu, Pak. biasanya apa hal yang penting? Kayak beli baju, terus beli perlengkapan sekolah, kayak gitu, Pak. Jadi kalau yang beli baju, kamu misalnya kamu yang beli baju, kamu pakai uang sendiri. Iya. Kamu belinya pakai gimana? Pakai Shopee atau ke offline, toko offline gitu? Kadang offline, kadang online, Pak. Kadang offline, kadang online. Iya. Kembali lagi ke ID card tadi. Berarti ID card pakai uangmu sendiri, tapi nunggu tokonya buka. Iya. Gitu. Yang nyediain cuma di SMP 4 itu ya, Iya. koperasinya. Di SMP lain nggak ada atau di toko lain nggak ada. Enggak tahu. Berarti cuma ID card yang sering lupa. Terus kalau dasi kena tinta tadi, kalau topi untuk upacara pernah nggak kamu lupa? Cuma 1 kali, Pak. Itu kan lupa. Itu karena lupa. Itu kamu lupa sama Pak Sam itu disuruh apa ya? Atau Diserap ke depan. dia apa ini? Diserap ke depan. Diserap. Disuruh ke depan itu maju. Iya. Terus bagaimana perasaanmu ketika maju ke depan itu? Enggak enak, Pak. Nggak enaknya gimana? Coba ceritakan lagi. Panas. Hmm. Terus kesel karena udah lupa bawa topi. Jadi nyesel, terus malu nggak sama teman-teman? Iya, Pak. Malu. Dan pada waktu itu kamu sendiri atau ada temennya pas? Ada temennya. Ada temennya. Iya. Meskipun ada temennya kamu malu ya? Iya, Pak. Cuma 1 kali. Iya. Iya. Mungkin kedepannya Mas Kenzo itu apa sih yang kamu lakukan ketika Mas Kenzo lupa pakai topi ketika upacara atau yang lain-lainnya terkait perlengkapan sekolah Mas Kenzo? Saya lupa. Misalnya kalau saya lupa ID card, bisa bilang orang tua, Pak. Ya. Kamu ngechat orang tua juga? Iya. Terus yang nganter Ayah. ayah sekalian berangkat kerja. Iya. Berarti pernah juga ID card ketinggalan di rumah? Oke, itu karena apa? Buru-buru, Pak. Karena saya udah mepet waktunya. Keburu-buru. Iya. Berarti udah mepet. Apa sih yang membuat Mas Kenzo itu sampai keburu-buru terus waktunya juga mepet? Pak, bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Iya. Oke.
Tapi itu dari sampai sekolah nggak telat kan? Enggak Pak. Cuma ID card-nya ketinggalan. Iya. Oke. Kenapa kok sampai kesiangan itu dan membuat Mas Kenzo itu terburu-buru? Pak, tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Iya. Oke. Kenapa kok Mas Kenzo sampai tidur kemalaman itu? Nggak bisa tidur Pak. Kenapa kok nggak bisa tidur? Nggak tahu. Atau mungkin Mas Kenzo bermain game atau gimana? Tidak, saya tercoba untuk tidur Pak. Gimana? Tercoba untuk tidur. Untuk coba untuk tidur tapi Nggak bisa Pak. kenapa kok nggak bisa? Coba Mas Kenzo bisa cerita. Nggak tahu. Saya kan udah maksa untuk tidur tuh Pak. Terus nggak bisa tidur Pak. Saya paksa terus. Akhirnya udah bisa tiduran Pak. Terus pas paginya itu saya bisa Jam berapa itu? jam 6.30. Bangunnya jam 6.30. Iya, 6.25. 6.25 itu bangun. Terus untuk persiapannya itu Mandi, mandi terus pakai baju, terus yang pakai dasi, pakai sabu. Terus udah Pak, langsung berangkat. langsung berangkat ID card-nya ketinggalan. Iya Pak. Biasanya kalau malam itu sampai nggak bisa tidur apa sih Mas Kenzo pikirkan? Atau mungkin masa depan atau masalah temen atau masalah apa gitu ada nggak? Enggak Pak. Nggak pernah kepikiran apa gitu? Ya udah cuma nggak bisa tidur gitu. Iya, Itu sering apa enggak? jarang-jarang. Jarang. Terus kalau Mas Kenzo itu waktu nggak bisa tidur apa yang Mas Kenzo lakukan? Dipaksa Pak, Dipaksa dengan cara dimerem-merem terus Pak. dimerem-meremkan terus. Sama nggak main HP juga? Enggak, waktunya saya ngapain Pak, sebalik mau tidur. Kamu matiin berarti? Mulai jam berapa itu? Jam setengah 10. Setengah 10 berarti kamu udah matiin HP-mu? Iya, Oke. Kalau sore itu kegiatan kamu apa aja sih? olahraga Pak. Pertama olahraga. Apa itu olahraganya biasanya yang paling sering? Bola. Sepak bola. Terus Udah Pak, sepak bola terus sampai jam setengah 6. Terus pulang mandi. sebelum maghrib atau pas maghrib? Sebelum Sebelum maghrib mandi terus mandi terus sholat terus makan Pak. sholat makan. Kerjain PR yang belum selesai. Habis itu matiin HP atau emang HP-nya udah nggak dimain sejak sore itu? Main HP sebentar, terus tidur. Mainan HP-nya biasanya apa? Main game Pak. Apa game-nya? Football. Football itu. Oh ya sama kayak hobinya. Iya Pak. Kalau klub yang kamu sukai apa? Real Madrid Pak. Real Madrid. Kemarin sempat kalah di UCL. Iya Pak. Terus ini gimana Real Madrid ini? Peluang La Liga juga Iya Pak. kalah sama Barca. Kembali lagi ya Iya Pak. ke apa tadi? Berarti kamu sempat nggak bawa apa itu namanya? Nggak bawa ID card sama nggak bawa topi karena kamu keburu-buru itu tadi. Oke. Terus kalau misal kamu nggak bawa ID card, apa yang dilakukan Mas Kenzo? Saya beli Pak. Kalau nggak beli, kalau ketemu Pak Sam disuruh pesan 10 kali. Terus Itu Pak, saya bisa. kamu push up, Ya, tapi masih boleh masuk ke kelas. masih boleh. Oke. Itu sering? Enggak Pak, Enggak sering tapi pernah gitu. pernah. Lupanya itu juga sering atau enggak? Enggak Pak. Cuma beberapa kali aja kamu lupa. Iya. Terus yang kamu lakukan itu dengan cara apa tadi? Dia orang tua Telepon orang tua. Terus kalau enggak membeli. lagi. Terus kalau tokonya tutup, koperasinya tutup. Kadang saya tunggu Pak, kalau enggak saya tunggu saya mencari guru. Ada. Ada. Oke. Terus kalau yang topi itu, Untuk itu saya tinggal di rumah Pak. Saya enggak sempat telepon karena pas saya sampai itu udah mau acara. terus kalau yang topi itu tadi kan kamu merasa malu, Iya. terus merasa apalagi nggak percaya diri, terus rasa nggak enak juga kan Iya, Pak. karena disuruh maju. Terus mungkin yang
Mas Kenzo refleksi atau Mas Kenzo mendapatkan hikmahnya terkait kejadian itu, mungkin Mas Kenzo menanggulanginya dengan cara apa? Mempersiapkan dari malam. Setiap hari malam Senin itu mempersiapkan Iya. Baju, buku pelajaran, buku pelajaran. sampo, iPad. Mungkin dari mempersiapkan itu apa yang membuat Mas Kenzo mungkin ini nanti dulu atau menunda-nunda, yang paling malas atau yang menjadi hambatan terkait Mas Kenzo nanti ketika mempersiapkan untuk ke sekolah itu apa? Ada nggak? Mungkin nanti dulu lah Main game kali, Pak. main game itu, terus jadi kayak menunda. Iya. Sama main keluar, Pak. Main keluar, biasanya main kemana? Jalan-jalan, Pak, sama teman. Ngopi gitu? Enggak ngopi, Enggak. cuma kamu jalan-jalan gitu. Iya. Di jajan Itu yang membuat Mas Kenzo juga lupa. Iya. lupa, terus akhirnya kemalaman dan menunda-nunda. Iya. Oke. Biasanya main kemana kamu? Ke lapangan juga, Pak. Jajannya ke lapangan mana? Lapangan Ciliwung. 8 km itu yang mana? Anu, Pak, itu dekatnya Unmer. Oh, itu dekat yang itu. Iya. Lapangan sepak bola itu juga ramai kalau malam. Di lumayan kan, Pak. Kayak di sini Gulun. Kayak gitu berarti. Ya, tapi agak sepi, Pak. Agak sepi. Tapi ada yang jualan jajan gitu. Iya. Jadi kamu jajannya di situ. Iya, Pak. Nanti rumahmu juga dekat situ. Dekat, Pak. Berarti karena jalan-jalan malam itu tadi, terus bermain game, terus yang ketiga ada yang sulit tidur, yang membuat Mas Kenzo tadi bangun kesiangan, sehingga Mas Kenzo kurang melengkapi lah atribut sekolahnya dan sulit mendapati tertib sekolah. Benar ya? Oke. Dari ketiga permasalahan Mas Kenzo tadi, mungkin Mas Kenzo apa yang Mas Kenzo bisa selesaikan masalah tersebut supaya Mas Kenzo bisa melengkapi atribut sekolahnya. Tapi siap-siap, Pak. Jadi harus mempersiapkan dulu sebelum berangkat dan mengecek-ngecek apakah ada yang lupa gitu. Dengan cara apa kalau Anu, Pak, pas mau berangkat dicek dulu kalau ada yang ketinggalan diambil. Oke. Kalau pas malamnya itu mungkin Mas Kenzo bisa cari solusinya gitu. Pak, harus nada-nada dulu, Pak, mempersiapkan dulu sebelum main game. Oke. Jadi sebelum main game Mas Kenzo mempersiapkan apa yang Mas Kenzo harus siapkan untuk besok ke sekolah ya. Iya, Pak. Bagus sekali Mas Kenzo, itu sebuah kesadaran Mas Kenzo untuk berubah menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Oke. Dari itu mungkin ini aku ada kontrak rela. Di sini Mas Kenzo bisa mengisi nama di sini. Ini ada nama konsul ini sama kelasnya. Jadi ini bisa diisi ya setiap. Misal ini hari apa hari ini? Dari Kamis. Hari Kamis. Terus ini kan masih libur sampai hari apa? Hari Senin. Senin itu masih libur. Hari Jumat. Oh, hari Jumat masih libur. Terus maksudnya hari Senin ya. Nah ini bisa diisi mulai hari Senin. Oke. Paham kan? Nanti ini bisa diisi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Terus ini bisa dicentang atribut lengkapnya. Misal atribut lengkap, kamu isi lengkap, centang iya dan iya gitu. Ya,
Terus strategi apa yang kamu lakukan ketika supaya atribut kamu bisa lengkap di setiap Iya harinya? Pak, Misal tadi apa? mempersiapkan malam itu. Ya, terus apa lagi? Tadi sore sebelum bermain game Serius belum pernah. kamu bisa mempersiapkan tanpa menunda-nundanya. Iya Pak. Oke, kamu bisa isi di sini. Terus nanti apa yang membuatmu tidak melengkapi atribut sekolah? Nanti kamu bisa tulis di sini. Kenapa saya pada hari ini kok nggak lengkap atribut sekolahnya? Iya Pak. Gitu. Bisa diisi di sini ya. Iya. Oke. Terus nanti bisa ketemu saya lagi di seminggu lagi. Mungkin hari apa ya? Hari Kamis lagi. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin dari ini Mas Kenzo sudah menceritakan banyak terkait apa itu kelalaian Mas Kenzo menaruh ID card, terus masalah Mas Kenzo keburu-buru sehingga Mas Kenzo lupa tidak membawa topi dan ID card tadi. Selain atribut, mungkin Mas Kenzo ada lagi nggak? Mungkin tata tertib sekolah itu yang sulit Mas Kenzo lakukan? Iya Pak. Tidak, semuanya aman ya. Aman Pak. Dari segi pertemanan, Iya. Mas Kenzo juga aman, nggak ada selisih paham sama teman-teman. Oke. Teman-teman di kelas gimana? Baik-baik Pak. Suka bercanda juga. Aman berarti ya? Oke, bagus. Jadi nanti diisi. Terus Mas Kenzo semoga bisa lebih baik lagi untuk depannya, tidak melupakan apa yang Mas Kenzo menjadi kewajiban Mas Kenzo sehingga kedepannya lebih baik lagi. Iya Pak. Mungkin Mas Kenzo bisa simpulkan terkait pertemuan hari ini. Iya. Bisa coba kamu simpulkan apa yang menjadi solusi, apa yang membuat Mas Kenzo dipanggil di sini, terus Mas Kenzo ambil solusinya, mungkin apa? Saya dipilih di sini karena saya tidak jarang memakai atribut lengkap. Ya, Saya punya atribut lengkap, menjaganya agar tidak hilang, oke, bagus sekali. mempersiapkannya agar tidak lupa, agar tidak kelupaan di rumah. Ya, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang Mas Kenzo jawab untuk mengatasi masalah-masalah yang Mas Kenzo sudah hadapi. Nah, ini nanti kalau misal kontrak perilakunya ini Mas Kenzo bisa Mas bisa lengkapi dan Mas Kenzo bisa lalui dengan cara yang Mas Kenzo tadi katakan, Mas Kenzo bisa memberi hadiah kepada diri Mas Kenzo sendiri. Mungkin apa hadiah yang bisa Mas Kenzo berikan kepada diri sendiri ketika Mas Kenzo nanti bisa disiplin dan tidak melanggar tata tertib sekolah, terutama pada kelengkapan atribut ini. Paling bangga untuk diri sendiri Pak. Dengan cara apa? Cara membanggakan, mungkin self reward, membeli jajan atau bermain sepak bola lebih lama atau bermain game, Membelikan jajan teman saya. memberikan jajan kepada teman kamu. Oke, terus kalau untuk dirimu sendiri, apa yang Mas Kenzo lakukan? Udah Pak, udah. Kalau untuk diri sendiri, mungkin kebanggaan itu, alhamdulillah aku bisa lebih baik daripada kemarin. Jadi Mas Kenzo mungkin bisa memberi hadiah kepada diri sendiri. Nggak ada. Oke, jadi kalau Mas Kenzo tidak berkenan, mungkin saya nanti kalau Mas Kenzo bisa melengkapi ini, saya akan berikan jajan kesukaan Mas Kenzo. Iya Pak. Kamu suka? Oke, semoga Mas Kenzo bisa lebih baik lagi. Dan Mas Kenzo apabila tidak lengkap dalam waktu 5 hari ini, mungkin apa yang Mas Kenzo lakukan? Melengkapi Pak. Dengan cara apa? Mungkin kayak aku harus gini, punishment atau hukuman pada diri Mas Kenzo apa? Atau ini
ketika Mas Kenzo nanti tidak bisa, Mas Kenzo bisa menulis apa saja kesalahan Mas Kenzo di sini. Jadi nanti bisa buat bahan refleksi kita ke kemudian hari. Setuju? Sepakat. Oke. Mungkin ini sudah berapa jam? Nah, ini udah 30 menitan. Kita bisa akhiri sesi ini. Terus Mas Kenzo habis ini kemana? Pulang ke rumah. Mas Kenzo diantar atau Gojek? Oh, bawa HP atau bawa laptop? Oke, jadi kalau pulang nanti diantar. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak pada Mas Kenzo. Semoga Mas Kenzo lebih baik lagi terkait ini ketertiban di lingkungan sekolahnya dan mentaati peraturan sekolahnya serta melengkapi atribut sekolahnya. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Mas Kenzo dan lebih baik lagi ke kemudian hari. Oke, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, sampai berjumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih banyak.